Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih dalam bab Ar-Raja ya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab Ar-Raja ini membawakan dalil yang sangat banyak ya tentang ibadah Ar-Raja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mal mujibatani?" Ya Rasulullah, apa sih dua perkara yang mewajibkan? Dua perkara maksudnya perkara yang mewajibkan masuk surga dan perkara yang mewajibkan masuk neraka jahanam. Maka Nabi menjawab, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Perkara pertama yang mewajibkan masuk surga adalah siapa yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah, maka dia masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang mewajibkan masuk neraka, yang mengkonsekuensikan masuk neraka. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia masuk neraka jahanam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini Allah alam bisawab lebih cocok pada menggabungkan antara al-khauf dan ar-raja, karena disebutkan dua perkara tentang ar-raja, yaitu siapa yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali, maka mengkonsekuensikan dia, mengharuskan dia untuk masuk surga. Tapi setelah itu Nabi berkata, siapa yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik sedikit pun, dia juga masuk neraka. Jadi ada raja, ada al-khauf. Perhatikan di sini Nabi bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an." Siapa yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Syai'an di sini nakirah, datang dalam konteks syarat dan juga dalam kalimat penafian. Dan dalam kaidah usul fikih, kalau ada kalimat nakirah yaitu ada tanwinnya, datang dalam konteks kalimat seperti ini memberikan faedah keumuman. Yang artinya siapa yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali, dia ketika meninggal bersih dari syirik akbar dan dia juga bersih dari syirik asghar, maka dia harusnya masuk surga. Dia harusnya masuk surga. Dan ini alhamdulillah, yaitu Nabi SAW mengkaitkan masuk surga dengan terbebasnya syirik ketika seorang meninggal dunia. Maka siapa yang dahulu pernah melakukan syirik, pernah percaya sama dukun, pernah tatoyur, pernah terjerumus dalam percaya sama jimat, tawakal kepada selain Allah, maka hendaknya dia berusaha meninggalkan itu semua dan dia mulai membersihkan hatinya sampai ketika dia meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. Syirik besar dia tinggalkan, syirik jauh dia, syirik kecil dia berusaha menjauhinya, maka dia seharusnya masuk surga. Tapi sebaliknya juga, siapa yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Jadi hadis ini wallahu alam bisawab, dia lebih cocok kalau masuk dalam bab al-jama' bainal khauf war raja. Bab tentang, nanti akan datang bab tentang menggabungkan antara berharap dan takut. Tapi dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Muadz radifuhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari membonceng Muadz bin Jabal ala rahil ya, yaitu di pelana. Dalam riwayat yang disebutkan di atas himar. Di atas apa? Himar ya. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia adalah kepala negara, beliau tidak selalu naik kuda dan beliau tidak selalu naik onta. Bahkan sering beliau naik himar. Dan di antara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sering membonceng sahabat-sahabat junior. Bahkan sebagian ulama menulis buku tentang nama-nama sahabat-sahabat junior yang pernah dibonceng oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar ada 30 orang, di antaranya Mu'adz bin Jabal, di antaranya Hasan Husain, ya. Di antaranya Usamah bin Zaid, ya. Ada beberapa sahabat yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini dalam hadis Rasulullah SAW membonceng Mu'adz. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Dia mengatakan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik artinya aku memenuhi panggilanmu dengan semangat. Wa sa'daik itu aku senang memenuhi panggilanmu, ingin bahagiakan engkau. Oleh karenanya ketika orang bertalbiyah dalam umrah atau haji, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Itu talbiyatan laka ba'da talbiyah. Yang kata para ulama, labbaik Allahumma labbaik itu aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh semangat, bukan malas-malasan. Labbaik, labbaik itu mengatakan iya, memenuhi panggilan tapi dengan semangat. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan labbaik ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, Rasulullah berkata kembali lagi, wahai Mu'adz. Mu'adz menjawab lagi, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah dengan penuh semangat dan aku bahagia dengan memenuhi panggilanmu. Qala ya Mu'adz. Rasulullah panggil lagi 3 kali dan Mu'adz menjawab dengan jawaban yang sama. Salasan, 3 kali Nabi panggil. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ingin menarik perhatian Mu'adz bin Jabal, sehingga seakan-akan ada sesuatu yang serius yang ingin Rasulullah sampaikan kepada Mu'adz. Sehingga Mu'adz dipanggil 3 kali, ya Mu'adz, ya Mu'adz dan ya Mu'adz. Setiap kali Mu'adz dipanggil radhiyallahu anhu, beliau menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Maka Rasulullah SAW berkata, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada seorang hamba pun yang bersyahadah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sidqan min qalbihi, jujur, tulus dari hatinya, illa haramallahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan dia masuk neraka. Ini kabar gembira. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dengan tulus, benar-benar jujur mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan haramkan neraka baginya. Mendengar ini Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fastabshiru. Ya Rasul, tidakkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang sehingga mereka gembira? Qala idzan yattakilu. Kata Nabi, jangan, nanti kalau kau kabarkan mereka bersandar dengan, yaitu takut, Rasulullah takut mereka salah paham. Ya. Kalau Mu'adz kemudian menyampaikan misalnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jujur dari hatinya, haram masuk neraka, semua orang yang mendengar menyangka kalau masuk surga cukup dengan mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka khawatir mereka salah paham. Maka Rasulullah mengatakan, tidak usah beritahu kepada mereka. Idzan yattakilu, nanti mereka bersandar dengan tauhid mereka. Padahal belum tentu tauhid mereka menyelamatkan mereka. Karena Rasulullah mempersyaratkan di situ, sidqan min qalbihi, tauhidnya harus tulus. Tauhidnya harus tulus, ya. Maka para ulama menjelaskan maksud hadis ini. Maka mereka berusaha menjelaskan tafsir hadis ini. Kata mereka, kenapa? Karena orang yang tauhidnya benar, sebagaimana para sahabat, pasti mereka takut melakukan maksiat. Dan mereka pasti semangat melakukan apa? Ketaatan. Kalau tauhidnya benar. Ya. Khawatir hadis seperti ini didengar oleh orang yang tauhidnya kurang dan dia merasa tauhidnya sudah benar. Sementara dia banyak bergelimang dalam kemaksiatan. Sehingga dia bersandar kepada kalimat tauhidnya, kemudian dia melakukan banyak kemaksiatan dan dia menyangka dia tetap haram masuk neraka jahanam. Ini ada yang mengatakan demikian. Maksud hadis ini siapa? Karena melihat kenyataan dari zaman para sahabat, para ulama, para tabi'in, ketika tauhid mereka matang dan kuat, benar-benar tulus dari hati mereka, justru mereka tawakalnya kepada Allah sangat tinggi, justru mereka sangat jauh dari apa? Maksiat, dan mereka sangat semangat untuk beribadah. Walhasil ada kisah seorang ustadz ketemu dengan murid lamanya, ya. Saya diceritain juga ya, ketemu dengan murid lamanya. Murid lamanya itu ketemu lagi udah nakal, kalau nggak salah tatoan, kalau nggak salah merokokan macam-macam lah. Ditegur, kok begini, ya, yang penting tidak syirik Ustaz.
Ya benar, yang penting tidak syirik, tapi bukan berarti kalau kita melakukan kemaksiatan yang lain berarti belum tentu apa? Harus selamat ya. Betapa banyak dalam hadis-hadis yang menunjukkan ahli tauhid juga masuk neraka jahanam. Ahli tauhid juga masuk neraka jahanam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ada yang salat juga masuk neraka, ada yang berhaji juga masuk neraka. Ada wanita-wanita yang tidak taat kepada suaminya masuk neraka. Ada hadisnya enggak? Ada. Rasulullah tidak mengatakan mereka orang musyrikin, mereka orang bertauhid. Ya. Ada yang tidak bayar zakat masuk neraka, mereka juga bertauhid. Tetapi tauhid mereka lemah. Makanya di sini Allah alam kenapa Rasulullah melarang Mu'adz untuk menyampaikan. Khawatir orang yang mendengar salah paham. Sehingga dia merasa dia sudah bertauhid matang, aman kalau gitu. Saya mau maksiat ini, saya mau melakukan zina, nonton yang tidak-tidak, mau tatoan, mau ini, bohongin orang, nipu orang, bawa lari uang orang, utang enggak bayar-bayar. Dia merasa yang penting saya tidak berbuat apa? Syirik, saya pasti selamat. Khawatirnya demikian. Maka Rasulullah mengatakan, jangan sampaikan kepada mereka, khawatir mereka bersandar dengan penyandaran yang salah. Akhirnya Mu'adz tidak menyampaikan hadis ini. Di penghujung hayatnya baru dia sampaikan. Khawatir dia menyembunyikan apa? Ilmu. Ya. Tentunya ketika Mu'adz mau meninggal menyampaikan, orang-orang sudah banyak yang imannya kuat, ya, sudah lama masuk Islam. Maka mungkin dia sampaikan kepada orang yang sudah kuat imannya sehingga mereka tidak salah paham. Kata Anas bin Malik, fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Ketika Mu'adz bin Jabal akan meninggal dunia, dia nyampaikan, sungguhnya saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pernah bilang begini. Kenapa Mu'adz menyampaikan ta'assuman? Agar dia tidak berdosa. Karena dia tahu menyembunyikan ilmu adalah apa? Dosa. Maka dia menyampaikan ilmu tersebut supaya tidak berdosa. Ini ada ilmu yang harus orang tahu. Tetapi saya katakan tadi, kalau seorang salah paham, ya, kemudian menyampaikan hadis ini kepada orang yang tidak mengerti, maka mereka akan menggampangkan. Mereka mengatakan yang penting bilang asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, kemudian apa? Selesai pasti masuk surga. Padahal Rasulullah mempersyaratkan sidqan min qalbihi. Dia harus mengucapkannya dengan tulus. Dan kalau orang tulus mengucapkan syahadatain, dia pasti bertawakal kepada Allah. Dia pasti semangat untuk beribadah. Dia pasti takut bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang menafsirkan lagi hadis ini, tafsiran pertama tadi, bahwasanya orang yang biasa, yang bertauhid biasanya jauh dari maksiat dan senang beribadah kepada Allah. Tafsiran kedua maksud mereka, siapa yang bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali, jujur dari hatinya, maka dia akan diharamkan dari neraka untuk diadab selama-lamanya. Tapi bisa jadi dia diadab, tapi tidak selama-lamanya. Ini tafsiran yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis berikutnya, wa an Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu, huwa mimman syahida Badran, dan dia termasuk sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dan sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, mereka sahabat-sahabat termasuk yang termulia. Oleh karenanya kalau pernah ikut perang Badar dikatakan Al-Badri, fulan Al-Badri. Dia pernah ikut perang Badar. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang mungkin ikut perang-perang yang lain seperti perang Uhud tidak dikatakan Uhudi. Yang ikut perang Khandaq tidak dikatakan Khandaqi. Ya. Yang ikut perang Hunain tidak dikatakan Hunaini. Tapi kalau ikut perang Badar disebut apa? Al-Badri. Kenapa? Karena perang Badar perang yang luar biasa yang Allah mengatakan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Yang kalau seandainya kaum muslimin kalah kali itu, habislah mereka semuanya. Yang ketika terjadi perang tersebut, Rasulullah SAW tidak tidur semalaman. Kemudian dia bersolat, berdoa kepada Allah, solat dan berdoa kepada Allah. Ketika waktu peperangan, Rasulullah tetap berdoa. Sahabat berperang, Rasulullah SAW, Abu Bakar berdoa, kemudian Rasulullah berdoa, sampai selendangnya pun terjatuh. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anjiz wa'adak, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, wujudkanlah janjimu. Ya Allah, wujudkanlah janjimu. Kalau engkau binasakan kami pada hari ini, kau tidak akan disembah. Sampai Nabi mengatakan apa? Demikian. Sampai akhirnya Allah menangkan mereka. Sehingga orang-orang yang ikut perang Badar, mereka mendapat predikat khusus. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, orang ikut perang Badar dosa-dosanya diampuni. Orang yang ikut perang Badar dosa-dosanya diampuni. Tersebutlah seorang sahabat namanya Hatib
bin Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian Hatib bin Balta'ah atau Hatib bin Abi Balta'ah, saya lupa namanya, Hatib ya. Dia melakukan kesalahan maksiat pada tahun 8 Hijriah, itu 6 tahun kemudian. Ketika Rasulullah SAW berencana untuk memerangi kaum Quraisy dalam peristiwa Fatu Makkah, maka Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada koleganya atau kerabatnya di Mekah, kasih tahu bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang. Dia kirim melewati seorang wanita yang sudah tua untuk berjalan menuju Mekah. Akhirnya Jibril kasih tahu Nabi SAW bahwasanya Hatib menulis surat untuk dikirim ke keluarganya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat untuk mencegat wanita tersebut dan minta isi suratnya. Datanglah Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat mencegat wanita tersebut. Kemudian mereka berkata, mana surat dari Hatib? Kata wanita tersebut, tidak ada. Kata Ali bin Abi Thalib, enggak mungkin. Rasulullah mengabarkan kau bawa surat. Enggak mungkin Rasulullah bohong. Mana suratnya? Enggak ada. Kau kasih atau saya buka bajumu semuanya. Katanya ini ada. Daripada ditelanjangin. Hanya kasih dan ternyata benar. Akhirnya bawa ke Nabi. Nabi mengatakan, ma hadza ya Hatib? Apa yang kau lakukan wahai Hatib? Kata Umar, da'ni adrib unuqah. Ya Rasul, biarkan aku penggal kepalanya. Karena bahaya ini. Ini surat kalau sampai ke mereka bahaya. Karena mereka tahu rencana Nabi dan mereka bisa melakukan apa? Strategi dalam berperang, berbahaya. Rencana perang diketahui oleh musuh. Ini berbahaya bagi kaum muslimin. Akhirnya Hatib mengatakan, bukan begitu maksudku ya Rasulullah. Mungkin dia jelaskan, maksudnya bukan begitu. Jadi rupanya dia punya utang budi sama mereka. Dia ingin menyelamatkan, bukan untuk membongkar rahasia kaum muslimin, tapi ingin menyelamatkan kerabat ini. Karena dia dulu punya utang budi sama mereka. Dan dia belum sempat balas, maka dia ingin punya pamrih jasa kepada mereka. Tapi perbuatannya salah. Ketika Umar berkata, da'ani adribuk unaqahu, biarkan aku penggal kepalanya. Kata Rasulullah SAW, ya, la, jangan. La'alla Allah Ta'ala ala ahli badri, alal badr, faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah melihat peserta perang Badar dan Allah berkata, lakukan apa yang kalian kehendaki, sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maksud saya, saking hebatnya perang Badar, Hatib yang melakukan dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya pahala sebelumnya yang sangat besar, yaitu pahala ikut serta dalam perang Badar. Makanya kalau sahabat dikatakan Al-Badri, berarti dia sangat mulia karena dia pernah ikut dalam perang Badar di mana 315 atau 319 orang melawan 1000 orang dan kemenangan di tangan para sahabat ketika itu. Di antara para peserta perang Badar adalah Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, kuntu usolli li qaumi bi Bani Salim. Ya. Aku salat untuk kaumku, jadi imam dari kaum dari Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar. Ya. Terkadang namun aku tidak bisa mengimami mereka. Kenapa? Kalau datang hujan deras, maka ada lembah yang terisi air sehingga aku tidak bisa melewati. Fa yashukku alayya ijtiyazuhu, maka repot bagiku untuk melewati lembah tersebut. Seperti di Madinah sekarang, seperti Wadil Aqiq. Wadil Aqiq sekarang kering, tapi kalau hujan penuh dengan air. Tapi sekarang ada jembatan dibuat. Maksudnya zaman dulu kalau kering bisa dilewati lembah tersebut, tapi kalau pas hujan tidak bisa. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mengimami mereka, namun terkadang turun hujan sehingga aku tidak bisa lewat lembah tersebut, kibala masjidihim, aku tidak bisa pergi ke masjid mereka. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu, maka aku mendatangi Rasulullah, aku berkata, dan ini dalil bahwasanya kalau seorang ada halangan untuk bisa ke masjid, maka tidak mengapa dia tidak ke masjid. Seperti ini, Itban bin Malik, kalau sudah turun hujan terus ada air yang mengalir, dia tidak ke masjid. Mungkin kalau dipaksa-paksa bisa, mungkin dia bikin kapal, tapi kan berat sekali. Maka dia mengatakan, fa yashukku alayya, berat bagiku untuk melewatinya. Kalau dipaksa bisa, tapi berat. Makanya ketika berat untuk dipaksakan ke masjid, maka dia sholat di rumah. Dia sholat di rumah. Dan seperti hujan juga sebab bolehnya seorang tidak ikut berjamaah di zaman Nabi kalau turun hujan, maka Rasulullah menyuruh muadzin untuk mengatakan, "Shallu fi rihalikum." Salatlah di rumah
kalian. Yang dimaksud hujan tersebut itu hujan yang memberatkan kita untuk ke masjid. Ya, kalau kita ke sana basah kuyup, bisa jadi kedinginan, bisa jadi. Tapi kalau cuma rintik-rintik, tetes-tetes, ini enggak merepotkan ya. Pergi ke masjid ya. Pahalanya 27 kali lipat. Seperti juga angin kencang, sana angin kencang mungkin. Atau rasa takut, kalau keluar ada penjahat atau ada begal, jangan paksakan. Kalau ada kekhawatiran, ketakutan, tidak usah. Ya, demikian juga pernah mengatakan, misalnya menjaga hartanya, dia kalau pergi ke masjid ternyata ontanya dicuri atau ada barang yang dicuri, maka dia boleh apa? Meninggalkan apa? Jamaah demi untuk menjaga hartanya. Atau misalnya dia punya penyakit menular, kalau dia pergi ke masjid akan menularkan penyakit kepada orang lain, maka dia tidak perlu ke masjid. Demikian juga para ulama mengatakan seperti orang-orang mengurusi urusan-urusan umum ya, yang dibutuhkan untuk mengurusi ketika datang hari waktu sholat dia tidak bisa, maka dia boleh tunda karena dia mengurusi urusan-urusan yang berat. Intinya ada sebab-sebab yang bolehkan seorang untuk tidak ke masjid. Maka faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu. Aku pun mendatangi Rasulullah dan aku berkata, "Ya Rasulullah, inni angkartu basari." Sungguhnya pandanganku sudah tidak stabil lagi, ya, sudah terganggu. Wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Dan sungguhnya lembah antara aku dan kaumku kalau datang hujan maka mengalir air. Fa yashukku alayya ijtiazuhu, maka sulit bagiku untuk melewati lembah tersebut. Apalagi pandangan dia mulai apa? Terganggu. Fa wadidtu annaka ta'ti, maka aku berharap kau datang ke rumahku karena dia ingin salat di rumah, tapi dia ingin cari berkah. Fa tusalli fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Aku ingin kau salat di rumahku suatu tempat bekas mau salat itu akan aku jadikan musalla rumah. Artinya saya kalau salat selalu di situ. Boleh seorang misalnya punya rumah, dia bikin musala di pojok yang dia tidak rubah-rubah di situ, dia salat terus di situ, kalau zikir di situ, ya, salat malam di situ, dia menjadikan sebagian tempat di rumahnya sebagai apa? Musala. Maka kata Itban bin Malik tadi, kalau aku lagi kebetulan tidak bisa mengimami kaumku karena ada uzur, aku pingin salat di musala tersebut. Tapi musala ini hukumnya bukan seperti hukum masjid. Dan di zaman para sahabat, para wanita sering menjadikan disebut masjid baitihi atau masjid fi masjidil bait, masjid baitiha. Itu masjid rumahnya. Maksudnya lokasi salat di rumahnya. Ada lokasi khusus dijadikan tempat untuk salat. Meskipun dinamakan masjidul bait, masjid rumah, artinya lokasi dalam rumah dijadikan tempat salat, maka tapi hukumnya bukan hukum masjid. Tidak perlu tahiyatul masjid, tidak boleh i'tikaf di situ. Ya, hukumnya bukan hukum masjid. Kalau junub juga boleh di situ. Ya, jadi bukan hukum masjid. Maka dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, aku ingin kau datang ke rumahku, terus engkau salat di suatu tempat dan aku jadikan sebagai tempat musalaku. Faqala Rasulullah sallallahu kata Rasulullah sallallahu sa'afal, aku akan melakukannya. Faqada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah Abu Bakar, Rasulullah sallallahu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'da mashtaddan naharu, ketika sudah sangat terik siang hari. Jadi datang siang-siang bersama Abu Bakar. Dan demikian Abu Bakar senantiasa menemani Nabi SAW dalam banyak perjalanan. Wasta'dzana Rasulullah SAW fa'adhintu lahu. Rasulullah SAW minta izin untuk masuk rumahku, maka aku izinkan. Falam yajlis. Rasulullah SAW tidak duduk hatta qala, sampai dia berkata, aina tuhibbu an usalliya min baitik. Lokasi mana yang kau ingin aku salat di situ? Rasulullah datang langsung ingin melakukan apa yang diingin, tujuannya utama. Dan itu di antara sunnah, kalau kita ada keperluan harus bertemu dengan orang, tujuan utama dulu kita kerjain agar tidak terlupakan. Khawatir kalau kita lakukan yang lain-lain lagi, khawatir tujuan utama malah tidak terjalankan. Makanya Nabi SAW ketika sampai masjid, sampai rumahnya Itban radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan langsung, belum minum teh, belum apa-apa, belum minum kopi, belum makan korma, belum makan apa. Daerah mana yang kau ingin lokasi mana yang kau ingin aku salat di situ. Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an usalliya fihi. Ya. Maka aku pun mengisyaratkan di sini suatu daerah aku ingin suka salat di situ. Jadi ini cari berkah biar Rasulullah salat situ, kemudian saya salat di tempat tersebut. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Fakabbara, maka Rasulullah SAW pun berdiri kemudian takbir. Wa safafna wara'ahu, kami pun bermakmum di belakang Nabi SAW. Fa shalla raka'ataini, kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Berjamaah atau tidak? Berjamaah atau tidak? Berjamaah. Ini salat wajib atau salat sunnah? Salat sunnah ya. Jadi hukum asal salat sunnah sendiri-sendiri. Namun sesekali berjamaah boleh. Sesekali salat duha berjamaah boleh, namun bukan terus-terusan. Ya, sesekali salat malam berjamaah boleh, namun bukan terus-terusan. Rasulullah SAW beberapa kali salat malam berjamaah. Yang terus-terusan misalnya salat tarawih sebulan penuh, itu sunnah. Tapi kalau selain bulan Ramadan, maka seorang salat malam sendiri-sendiri. Namun sesekali berjamaah tidak jadi masalah. Seperti Rasulullah SAW pernah, Ibnu Abbas tahu-tahu salat ikut Nabi SAW. Contohnya lagi Hudzaifah pernah salat ngikut Nabi SAW. Seperti ini Rasulullah SAW salat sunnah, kemudian Itban ikut bermakmum di belakang Nabi SAW. Thumma sallama wa sallamna hina sallama. Kemudian Rasulullah SAW pun salam, selesai dari salat kami pun ucapkan salam ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam. Fahabastuhu ala khaziratin tusna'u lahu, maka aku tahan Nabi untuk makan itu tepung yang dicampur dengan minyak, itu khazir. Itu makanan, semacam makanan ringan untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami ahlu dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi baiti ya. Fasaba rijalun minhum hatta kathura rijal. Orang-orang kampung dengar Rasulullah sallallahu ada di rumahku, maka mereka pun datang dengan segera sampai kathura rijal fil bait. Maka banyak orang di rumah. Ini dicerita. Faqama rajulun, tiba-tiba ada seorang di antara hadirin yang datang ramai-ramai ke rumah berkata, nyeletuk, "Ma fa'ala Malik la arahu." Mana si Malik? Aku tidak melihat. Kok enggak ikut hadir di sini? Ini Rasulullah datang kok dia tidak ikut? Kan harusnya ramai, orang ramai di kampung kecil itu artinya orang ramai. Faqala rajulun, ada yang berkata, "Dzalika munafiqun la yuhibbullah wa rasul." Orang ini ada satu lagi yang mengomentari, si Malik itu orang munafik, makanya tidak ke sini. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kayaknya ada yang kurang sebentar. Bentar ya. Itu saya baca di PDF sini. Bentar. Ada yang saya ragu lafalnya. Coba di sini. Tapi sini juga biasanya. Jazakallah, sebentar cek dulu sini. Oke, sini ada ya. Jadi orang-orang pada kumpul, kemudian ada yang berkata, Malik ya, munafikun la yuhibbullah wa rasulah. Ini di Syamilah tadi saya baca dari Syamilah, ada yang lafal yang kurang. Maka ada yang berkomentar, si Malik itu munafik, tidak cinta kepada Allah Rasulnya, maka dia tidak hadir. Faqala Rasulullah SAW, la taqul dzalik. Kata Nabi SAW, jangan kau ucapkan demikian. Ala tarahu qala la ilaha illallah. Jangan kau bilang dia munafik. Jadi Rasulullah tegur ketika dia bilang si Malik munafik. Maka Rasulullah SAW tegur. Rasulullah berdalil, kata Rasulullah SAW, tidakkah kau lihat dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya betagi bidzalika wajah Allah Ta'ala. Bukankah kau lihat dia mengucapkan la ilaha illallah yang dia ikhlas mengharap wajah Allah ketika mengucapkannya? Orang ini ngeyel. Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Orang ini berkata Allah alam. Orang ini berkata wallahu a'lam. Amanahnu fa wallahi ma nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Adapun kami, kenyataan yang kami lihat, si Malik ini demi Allah, kami tidak melihat dia
condong kecintaannya atau pembicaraannya kecuali kepada orang-orang munafik. Ini suka gaul sama orang-orang munafik. Jadi si Malik ini suka gaul sama orang munafik. Kayaknya condong sama orang munafikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bela lagi. Jadi orang ini kenapa dia tetap menyerang Malik? Karena Malik ini sering gaul sama orang apa? Munafikin. Tapi Rasulullah SAW bela lagi. Artinya bukan berarti kalau dia ngobrol sama orang munafikin kemudian otomatis siapa? Munafik. Kata Rasulullah SAW, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah, maka Allah tidak akan masukkan dalam neraka jahanam. Nah, hadis ini juga di antara hadis-hadis yang memberi harapan yang sangat besar kepada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Karena Rasulullah SAW membela Malik dan mengatakan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Ikhlas. Kalau kita baca hadis ini, kita semua sangat berharap. Mudah-mudahan kita mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Ikhlas ya. Kayaknya masuk surga mudah banget ya. Tapi tadi kita tidak boleh hanya melihat satu sudut hadis-hadis, kita melihat sudut yang lain. Tapi ini adalah hadis-hadis yang memberikan kabar gembira, membuat kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha meluruskan tauhidnya, yang berusaha menjauhkan dirinya dari hal-hal yang merusak tauhidnya, maka mudah-mudahan dia diharamkan dari neraka jahanam ya. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi hadis panjang tadi intinya cuma tadi ya, Rasulullah membela orang yang suka gaul sama orang-orang munafik. Karena Rasulullah tahu dia mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Ikhlas ya. Bosnya dia ngobrol sama orang munafik bukan berarti dia orang munafik. Dia ikhlas, dan kalau orang ikhlas diharamkan oleh Allah masuk neraka jahanam. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha terus meluruskan niatnya, dan untuk membuat ikhlas ini semakin kuat butuh perjuangan. Dia harus senantiasa meneliti gerak-gerik apa? Hatinya. Betapa banyak amalan kita lakukan ternyata tidak ikhlas karena Allah, tapi sekedar ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihormati, ya, ingin disanjung, ya. Mungkin karena ingin dunia, banyak hal yang faktor yang merusak niat kita. Ini perlu perjuangan. Perlu perjuangan sampai ketika kita meninggal kita berharap di saat hati kita benar-benar ikhlas kepada Allah, tidak ada duniawi sedikit pun yang kita inginkan dari amal soleh yang kita lakukan. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Abi Sa'id Al-Khudri syakkar rawi wa la yadhurru asyakku fi aini sahabi li'annahum kulluhum udul. Perawi berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Perawi ragu. Apakah Abu Sa'id Al-Khudri ataukah Abu Hurairah? Tetapi dikatakan di sini, mungkin ini perkataan Imam Nawawi atau perkataan ulama, tidak ada mudarat akan keraguan siapakah sahabat yang dimaksud. Apakah Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada masalah. Karena sahabat semuanya adil, semuanya terpercaya, semuanya thiqah. Mau sahabat yang dimaksud adalah Abu Hurairah atau yang dimaksud adalah Abu Sa'id Al-Khudri, hadis tetap sahih. Paham? Karena para sahabat semuanya terpercaya. Allah telah memuji mereka dalam Al-Quran, Nabi telah memuji mereka dalam hadis-hadis. Jadi para sahabat tidak dibahas. Kalau sudah tahu ini sahabat, pasti thiqah. Para ulama baru bahas kalau tabi'in. Karena tabi'in tidak semuanya thiqah. Di zaman tabi'in, bid'ah sudah semakin kuat, ada kebohongan mulai tersebar, maka perlu diperiksa. Ada tabi'in yang thiqah, ada tabi'in yang dhaif. Tapi kalau sahabat, diketahui dia sahabat, dengan syarat sebagai sahabat, menemui Nabi SAW dalam kondisi beriman dan meninggal dalam kondisi beriman, maka dia sahabat. Dia sempat melihat apa? Nabi SAW. Sampai dalam suatu biografi seorang ulama, dia ingin ketemu Nabi SAW. Dia berjalan, ternyata sudah dekat dengan kota Madinah, Nabi sudah meninggal. Sehingga dia tidak sempat bertemu dengan Nabi dalam kondisi hidup. Ya. Sampai ketika disebutkan biografinya dikatakan
hampir jadi sahabat. Hampir jadi apa? Sahabat. Namun tidak sempat, Nabi sudah meninggal dunia. Jadi orang jadi sahabat itu orang yang mulia. Ada kemuliaan khusus yang Allah berikan karena dia sudah melihat Nabi SAW dan dia beriman kepada Nabi. Karena tidak semua orang melihat Nabi kemudian beriman. Betapa banyak orang munafik yang tidak beriman. Sudah lihat Nabi, sudah dengar ceramahnya, tidak beriman. Lihatlah orang-orang Quraisy yang cerdas-cerdas, Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang pintar-pintar. Al-Walid bin Mughirah orang pintar. Sudah melihat Nabi langsung tapi tidak beriman. Datang dalam dua asar saya dapatkan dari asar Hudzaifah dan asar Al-Miqdad yang ada yang kemudian memuji mengatakan sungguh bahagia dua mata yang bisa melihat Nabi SAW. Kalau enggak salah Al-Miqdad, sungguh terpuji dua mata yang sudah melihat siapa? Nabi. Artinya seandainya kami bisa melihat Nabi, maka sahabat tersebut menegur. Kau jangan bilang begitu. Tidak semua yang melihat Nabi itu apa? Beriman. Banyak yang melihat Nabi justru tidak apa? Beriman. Artinya kita bilang, coba kalau saya jadi sahabat, tinggal. Belum tentu ente kalau hidup di zaman Nabi mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Belum tentu. Belum tentu gimana musuh perang Badar 1000 orang lawan 300 gemetar juga. Lama-lama jadi pengikut Abu, ayo udah gabung sana aja deh. Maka maksud saya, ya sudahlah. Kita tidak melihat Nabi tapi kita beriman, alhamdulillah. Jangan sampai seorang mengatakan, coba kalau saya lihat Nabi, saya akan belum tentu. Ya, belum tentu. Hudzaifah juga mengucapkan perkataan, saya dapat dua sahabat yang menegur akan hal ini. Hudzaifah juga menceritakan hal ini ketika perang Khandaq, ketika semua dalam ketakutan, Rasulullah mengatakan, siapa yang mau pergi ke markas musuh untuk ngecek, ngeri. Jadi suruh keluar dari pasukan markas Nabi, kemudian pergi ke tempat lokasi musuh untuk cek kondisi mereka. Enggak ada yang berani berdiri ketika itu, enggak ada yang berani berdiri. Siapa? Enggak ada yang berani. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, "Ya Hudzaifah kum, Hudzaifah bangun." Artinya tidak serta-merta kemudian kalau kita tinggal di zaman Nabi, lihat Nabi, kemudian kita beriman. Ada beberapa kemungkinan. Pertama jadi pengikut Abu Jahal. Yang kedua jadi pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ketiga kabur tinggal sama Romawi atau tinggal sama Persia. Banyak kemungkinan. Sahabat mereka sudah orang yang terpilih. Makanya status mereka semuanya thiqah. Pokoknya dia sudah terbukti sahabat, dia meriwayatkan hadis, kita percaya. Tapi kalau tabi'in enggak, karena tabi'in tidak pernah lihat siapa? Nabi. Tabi'in melihat sahabat. Maka tabi'in tingkatnya berbeda-beda. Ada yang thiqah, ada yang dhaif. Makanya di sini dikatakan wala yadhurru syakku fi aini sahabi, maka tidak mengapa, tidak ada kemudaratan tentang siapakah sahabat yang sungguhnya dalam hadis ini. Apakah Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri? Li'annahum kulluhum udul, karena mereka seluruhnya adalah terpercaya. Maka salah seorang dari kedua orang ini, apakah Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri, berkata, meriwayatkan hadis, lamma kana ghazwatu Tabuk. Tapi kita lanjutkan sebentar. Qala lamma kana ghazwatu Tabuk, tatkala perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir diikuti oleh Nabi SAW pada tahun 9 Hijriah. Itu Rasulullah SAW berangkat sekitar 30.000 orang menuju Tabuk. Tabuk itu wilayah di sebelah utara kota Madinah, jaraknya sekitar 780 km dari kota Madinah, di perbatasan antara Arab Saudi dengan Yordan. Makanya setelah Tabuk, Yordan ya. Jadi perbatasan antara Arab Saudi dengan Syam. Jauh ya. Namun ketika Rasulullah SAW sampai di sana, ternyata pasukan Romawi kabur. Mereka takut. Sehingga mereka tidak hadir dalam peperangan tersebut. Rasulullah SAW tunggu, kalau nggak salah 20 hari, mereka tidak muncul-muncul. Akhirnya Rasulullah SAW balik. Rasulullah SAW akhirnya apa? Balik. Taib. Karena perjalanan jauh, mereka membutuhkan makanan yang banyak, membutuhkan kendaraan yang banyak ya. Karena harus jalan berapa? 780 kilo. Jauh atau dekat tuh? Jauh. Apalagi itu musim panas. Disebut dalam musim apa? Musim panas. Lama kana ghazwatu Tabuk, tatkala perang Tabuk, asaban nas maja'ah. Orang-orang kelaparan. Mungkin perbekalan habis. Berjalan terlalu jauh, 700 kilo, pasukan 30.000. Butuh makanan yang banyak. Mereka kelaparan. Faqala ya Rasulullah. Saking laparnya mereka berkata, ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadhihana. Kalau boleh kau izinkan kami ingin menyembelih unta-unta kami yang nadhih, itu unta yang
digunakan untuk mengambil air ya. Jadi mereka tunggangi. Fa akalna waddahanna. Kami makan unta-unta kami, kemudian kami menggunakan minyaknya. Mungkin untuk tubuh, untuk rambut. Karena udah kelaparan mau apa lagi? Kata Rasulullah SAW, if'alu, silakan. Udah sembelih aja, udah lapar mau diapain? Faja'a Umar datang, lihat Umar radhiyallahu anhu. Faqala ya Rasulullah, Umar kasih masukan, ya Rasulullah. In fa'alta qalla dhahru. Ya Rasulullah, kalau kau lakukan itu orang pada motong unta mereka, maka tunggangan semakin habis. Perjalanan masih apa? Jauh atau pulang pun susah. Tunggangan akan habis. Walakin ud'uhum bi fadli azwadihim. Tapi suruh mereka mendatangkan sisa-sisa makanan mereka. Tsumma du'allaha lahum 'alaiha bil barakah. Kemudian berdoalah keberkahan untuk makanan tersebut untuk mereka. Jadi Umar kasih ide, kan gampang ya Rasulullah. Tinggal berdoa makanan jadi banyak. Ngapain nyembelih-nyembelih apa? Nyembelih-nyembelih unta. Kan kau punya mukjizat kan? Artinya Umar kasih ide. Mungkin sahabat juga punya ide tapi malu, enggak enak ngomong sama dia. Umar kasih ide. Nanti kalau dipotong semua habis. Surah mendatangkan makanan, kau doain berkah jadi banyak, selesai. La'allallah an yaj'ala fi dzalika al-barakah. Semoga Allah memberikan keberkahan dengan doamu. Ya. Faqala Rasulullah SAW, "Na'am." Benar. Oke. Fada'a bi nata' fa basata. Rasulullah SAW minta didatangkan semacam terpal tapi terbuat dari kulit, namanya nata'. Tsumma da'a bi fadli azwajihim. Rasulullah muruh yang punya sisa makanan taruh sini. Faja'ala rajulu yaji'u bi kaffi dzuratin. Ada orang yang bawa segenggam gandum ya. Segenggam apa? Jagung ya. Wa yaji'u bi kaffi tamrin, ada yang datang dengan bawa segenggam korma. Wa yaji'ul akhar bi kisrah, ada yang bawa dengan potongan roti. Sedikit-sedikit sisa makanan. Hatta jama' ala nata' min dzalika syai'un yasir. Akhirnya terkumpul sedikit di atas terpal yang terbuat dari kulit tersebut. Enggak banyak, sedikit. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Rasulullah SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa mukjizat. Tsumma qala khudhu fi awiyatikum. Kata Rasulullah, ambil semua, isi penuh tempat makanan kalian. Fa akhadhu fi awiyatikum, orang ambil. Enggak habis-habis, ambil lagi, penuhin. Ambil lagi, ambil. Hatta ma taraka fil askar fi'an illa mala'uhu. Sampai semua orang pasukan tidak ada punya tempat makanan kecuali penuh. Wa akalu hatta syabi'u. Mereka makan sampai mereka kenyang. Tadi kelaparan, sekarang apa? Kenyang. Wa fadlah, bahkan masih tersisa. Faqala Rasulullah SAW bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kesempatan Rasulullah SAW memantapkan tauhid, bahwasanya dia seorang rasul. Buktinya dia berdoa, berkah makanan sedikit jadi apa? Banyak. Ini mukjizat luar biasa. Saya sudah sering sampaikan, mukjizat tidak sama dengan karomah. Kalau karomah levelnya di bawah, ya. Karomah mungkin makanan dari negeri Syam dibawa ke Indonesia tiba-tiba mungkin. Tapi kalau makanan sedikit jadi banyak, itu mukjizat. Adapun makanan musim dingin ada di musim panas dan musim dingin, atau makan di Jawa tiba-tiba ada di sini, ini karomah kalau orang soleh yang mendapatkannya ya. Seperti Maryam ketika dirawat oleh Zakaria kullama dakhala ilaihi Zakaria al-mihrab wajada indah rizqa. Setiap Zakaria masuk ke tempat Maryam, kok ada makanan. Ini karomah. Tapi makanan yang tidak ada dibawa dari tempat jauh itu aneh tapi masih mungkin. Tapi sedikit jadi banyak, itu mukjizat. Jadi karomah dan mukjizat sama-sama khawariqul adah, sama-sama menyelisihi aturan alam, tetapi level mukjizat lebih apa? Lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Kecuali dan di antara yang menyelisihi aturan alam, sihir juga demikian, tapi dengan bantuan jin. Semakin kesetanan semakin sakti. Makanya disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala tentang seorang yang mengaku sebagai Tuhan ya. Dia mengaku sebagai Tuhan, dia mengatakan bahwasanya Al-Hallaj. Bahwasanya di balik jubahku ada Allah, kata dia. Dan dia punya kesaktian sampai dia tawarkan kepada orang-orang, "Kau mau apa? Saya akan berikan." Saya datang kepada seorang alim. Orang alim sudah tua. "Kau mau apa? Saya akan kabulkan." Kata orang alim tersebut, "Saya ingin muda lagi."
Saya pingin muda lagi, rambut saya yang botak pingin tumbuh lagi. Kata Al-Hallaj yang aku sebagai tuan, kalau itu saya nggak bisa. Terkadang dia tiba-tiba bawa makan buah apel. Dia lagi sama teman-temannya, lagi murid-muridnya, di musim kemarau tiba-tiba ada apel. Ini mungkin atau tidak? Mungkin jinnya ngambil apel di Malang terus bawa ke Hallaj, mungkin. Cepat seret-seret. Dia tiba-tiba ada apel. Dia bilang, murid-muridku, ini apel saya ambil dari surga. Masya Allah. Dari mana? Surga. Dia bukan bilang dari Malang, tapi dari mana? Surga. Sebagian murid percaya, sebagian lagi makan. Wahai Sayyidi, wahai tuanku, kenapa dari surga? Kok ada ulatnya? Rupanya ada apel yang betul ada ulatnya. Jin waktu ngambil tidak milih-milih. Kok ada ulatnya? Kata Hallaj, sebenarnya tidak ada ulatnya dari surga. Cuma pas proses ke sini, mungkin kena polusi, sehingga ada ulatnya. Tapi intinya, kalau karomah itu adalah keajaiban, sihir juga keajaiban. Tapi kalau sihir sebabnya setan, karomah sebabnya ketakwaan, tapi levelnya masih di bawah, mukjizat tinggi. Makanan sedikit jadi banyak. Sayyidina Rasulullah SAW berkata, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Ini buktinya salah satunya. Saya berdoa makanan sedikit jadi apa? Banyak. La yalqallaha bihima abdun ghairu syakin. Tidak seorang hamba pun bertemu dengan Allah dengan membawa syahadatain, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Dia bertemu dengan Allah tanpa keraguan sedikit pun, fayuhjabu anil jannah. Kemudian dia akan terhalangi dari surga. Enggak mungkin, kata Nabi. Siapa yang ketemu Allah tidak ragu akan hal ini, dia pasti masuk surga. Ini roja. Hadis ini memberikan kita harapan. Jika seorang yakin dengan syahadatain, insyaallah dia masuk apa? Surga. Tapi kalau kita lihat dari hadis-hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu sampai sekarang, intinya bahwasanya tidak sekedar mengucapkan syahadatain masuk surga. Rasulullah kasih syarat-syarat. Di antaranya tadi, tidak boleh apa? Ragu. Di antaranya sidq, dengan jujur dan tulus ketika mau mengucapkannya. Di antaranya yabtighi biha wajh Allah. Harus ikhlas. Sehingga tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tidak. Tapi la ilaha illallah tersebut harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya tadi tidak boleh ragu. Di antaranya tadi tulus ketika mengucapkannya, bukan bohong-bohongan, jujur. Di antaranya ikhlas kepada Allah. Makanya dikatakan, bukankah la ilaha illallah kunci masuk surga? Kata sebagian ulama, iya benar. Kunci masuk surga la ilaha illallah, tapi setiap kunci ada giginya. Giginya harus ada. Kalau giginya ompong, tidak bisa buka apa? Kunci surga. La ilaha illallah memang kunci masuk surga, tapi ada syarat-syaratnya. Di antaranya tidak boleh syirik, di antaranya tidak harus ikhlas, di antaranya tidak boleh ragu, di antaranya harus jujur. Makanya para ulama menulis tentang syarat la ilaha illallah, mereka sebutkan. Karena mereka ngambil dari hadis-hadis seperti ini. Sampai sini saja sudah bel tadi. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.